Woi, lagi di mana lu? Woi, lagi matching gue kan. Cari Ini duit untuk ongkos pulang. ini Di puncak ini. pinggir jalan nih, mana tahu ada yang. Yoi, puncak tuh. Di stop area gue, red light district. Oh iya. Nggak ada yang nyari villa Nah, di di situ. belakang gue tuh. Kagak kan, nyari om-om gue. Tante-tante, mana aja dah. Tuh, lihat dong di belakang tuh. Rumah dari sang Wih, juara. Yang juara Stanley Cup Hockey NFL. Kok NFL? Iya benar. T-Mobile Arena. Hockey, NHL, NHL. Tuh, National Hockey League. Lo nginfoin T-Mobile aja udah Arena. salah. Ketahuan baru nyari kan. Yoi, salah gua. Nggak, gue jujur baru tahu hari ini. Pas gue lewat T-Mobile Arena, gue lihat Home of Hmm. the Champions. Champions apaan gue kira kan? Oh, ternyata juara hokinya tahun lalu, Mike T. 2020. Ducks, Mike T. Ducks. Bukan. Golden Knights. Weh, Golden Knights. Udah gila. bisa Las kali Vegas Golden Knights. sweaternya ya kan. Boleh kali bisa. Bisa. Tapi yang lebih seru lagi, ini bakal ada NBA ini, Cup di sini 2 hari lagi. Iya. Ya udah, Semifinal. itulah Patrick Theo dari Las Vegas melaporkan. VOA, VOA. VOA, man. Tuh, Park MGM. Pusing gua lu muter-muter dari tadi. Ya, nak pakai pusing lu. No. Anjing bapak-bapak muter di tengah jalan kan males banget ya. Tuh, Martin Lawrence tuh, kesukaan lu tuh, Nggak pakai Martin. kelihatan, backlight. Kelihatan ya. Iya. Backlight ya, kasihan. Ya udah buka dulu Gitu. kan. Oke, kita bumper dulu kali ya. Kembali lagi di Poros Salang bersama saya, Patrick. Dan Bang Raymond Ruben Amorim. Amorim. Raymond Amorim. Raymond Amorim. Yang disambut hangat oleh Old Trafford tadi malam ya. Yoi. Diteriakin. Amorim Red Army. Pet ngomong-ngomong Amorim banyak yang Red ini Pet. Army. Banyak-banyak yang komen kalau kita saling motong katanya. Ya, sebenarnya itu bukan mau saling motong, karena memang Iya. kondisinya kan kemarin itu pakai Zoom. Jadi kadang-kadang suaranya Emon masuk ke gua pada saat dia lagi ngobrol. Ini kita sudah perbaiki koneksinya di gua kemarin itu agak jelek. Kalau ini udah pakai T-Mobile 5G, harusnya sih lancar. Emangnya kena dapat di situ. Ngomongin, mana tahu dapat ya kan Gan? Aduh. Yalah, Gimana nih? Tadi luar malam biasa. nonton gak lu? Highlight. Nonton lagi lah. Kagak lah Gan, gua nonton Gan. Tapi gua nonton di video ya, video.com, only video.com. Dan lucu, Yoi. kalau nonton pakai, jadi gue pertamanya kan pakai wifi di sini. Hmm. Siarannya Premier League dan WL tuh nggak ada kan. Jadi harus pakai koneksi lokal Indonesia baru dia muncul. Jadi ya thank you juga Telkomsel yang udah menyediakan 5G-nya di Las Vegas dengan Hmm. lancar. Jadi gue bisa streaming video dengan lancar juga. Hanya Mantap, Las nonton di Vegas ya. video.com. Las Vegas luar biasa. Emang kita ada pesanan nonton di video.com gitu ya? Atau nih video.com gimana nih? Ke Manchester mulu kerjanya. Pet jangan banyakan muter-muter, pusingnya nonton. Ntar. Oh iya, sorry, sorry, sorry. Gimana? Lu ngelihat Gue kan pertandingan harus, semalam? gue Benar jaga. kan yang gue bilang kan? Cuman sayang kita kebobolan banyak juga. Sebenarnya kalau gue bilang kebobolannya itu cuman karena individual error sih kalau gue bilang kan, individual choice-nya Ruben Enggak. Amorim juga. Ini juga Kalau sih. menurut gue, Nah, ah, kalau menurut iya. gue itu Nah, keputusan Amorim untuk menurunkan Malaysia, gue ngerti lu udah 550 hari nggak main, ya lu 560. jangan, ah, jadi lu harus main kan gitu. Cuman Hmm. menurut gua ya itu orang emang belum ready aja. Wajar aja 550 berapa 560 game lu belum 560. main, ya jelas aja kaku dan itu terlihat banget ketika ya kalah speed, kalah awareness, kalah Hmm. semuanya kalau gue bilang. Jadi dua kebobolan kita dua-duanya dari arah sisi left backnya kita juga kan dari arah dia.
Yang Jadi kedua ya, dari tengah, yang kedua dari tengah. ya teman kan build up-nya dari Si tetap dari kiri kan. iya, si siapa Delih telat nutup. Apa yang pertama gue Ya, lupa. Malaysia tuh enggak semalam yang udah kayak pertama bocah yang lagi pertama. demam. Eh, Pet. Hmm. Malaysia tuh semalam tuh kayak anak bocah yang lagi demam, ortunya ke pasar, terus diajak temennya, Malaysia main yuk, udah gas. Gila parah, kasihan Gaskell banget gitu cuy. kan ya. Kasihan banget gue ngelihatnya. Dia mainnya udah gitu Ya, aja dapat bola, nggak ada penetrasi. Ada satu dua kali tapi udah kalah kalah body charge, kalah speed. Jadi ya, balik lagi ke belakang, balik kalah lagi ke segala-galanya. belakang. Kalah segala-galanya. Dan ketika diperbaiki dengan menggantikan Dalot setelah 45 menit juga nggak terlalu banyak perbaikan ya menurut gua ya. Ya karena Enggak kita tahu juga. kapasitas Dalot di nggak, maksudnya Hmm. Dalot better lah, jauh jauh lebih better daripada Malaysia ya. Ya, Cuman maksud gua tetap aja Dalot ada beberapa key passes yang dari Bodo yang nggak bisa dihadang sama dia, dan menurut hmm. gue sih emang Dalot emang nggak bisa main di kiri. Gue Emang nggak jujur bisa. gue pengen lihat Dalot tuh dipasang di kanan aja gitu loh. Di kiri Hmm. mendingan dicoba entah siapa kayak Mas Rawi, kayaknya udah cocok tuh partneran sampai Euro, minimal ketika Euro datang mungkin baru bisa Hmm, hmm, dua hmm. otak atik lagi. Tapi overall sih ya balik lagi kayak kemarin waktu lawan Ipswich juga kan kita bikin gol early ya, cepat kita bikin golnya. Ya, ya. Cuman again the sense of formasinya itu memang menurut gue tuh memang belum pada paham. Lebih tepatnya ini gue kemana nih ketika lagi bertahan. Komentator juga gue sempat dengar ngomong Manchester United itu ketika menyerang itu formasi 3-4-3 ini sangat bagus untuk Manchester United ketika dia menyerang, tapi juga menjadi titik kelemahan mereka ketika bertahan. Hmm. Ya, gue sih agak setuju karena mungkin bukan karena mereka kualitasnya nggak ada, tapi ya kayaknya udah terbiasa dengan formasi 4 di belakang, jadi masih bingung-bingung gitu sebenarnya menurut gue. Tapi kalau menurut gua semalam Dalot masuk, dia bisa jalanin perannya dengan baik, Pet. Nggak kayak kemarin, Ya, porsinya pas. Dia dapat di kiri, ya, dia terusin bola ke siapa? Ke Garna atau dibalikin lagi ke Bruno. Itu menurut gue udah pas sih. Cuman memang ya, ya kita tahu kapasitas dia di kiri untuk penetrasi nggak sebagus dia di kanan ya kan. Berapa kali dia dapat betul. seharusnya bisa itu digas. Ada juga beberapa kali dia penetrasi dari kiri kan. Cuman bola mentok karena mungkin yaitu kaki terlemah dia atau emang dia nggak nyaman main di situ dibalikin lagi ke Garna. Jadi Garna yang jemput bola. Udah oke, Ya, tapi ya akan lebih baik kalau kita punya orang yang ya prime-nya Malaysia waktu baru masuk ke United lah kayak gitu pengennya. ya, Jadi ya. atau Sepakat. mungkin atau mungkin kita di Januari ada back tengah baru misalnya kan kayaknya gue nggak berharap Lindelof yang ada di posisi itu atau Martinez udah oke lah udah nyetel. Semalam Martinez masih banyak kebingungan buat Ya alirin bola ke salah depan. satu kebobolannya gol kedua kita kan justru karena Martinez sudah terlalu maju ke Martinez depan, ya dia betul, udah nggak bisa cover betul, belakang lagi. betul. Gua akan lebih suka kalau misalnya kita punya back kiri yang prima ya, yang bener-bener Ya. bisa main kayak sewajarnya si Mazraoui di kanan gitu loh. Garna Hmm. udah pas menurut gua, tapi ya bener yang lo bilang di belakang kita jelek. Kalau gue bilang sih bukan apa ya, karena mungkin ini mereka baru bisa nerapin. Lo setuju nggak sih sepanjang pertandingan ya itu yang kita lihat itu Amorim itu 3-4-3 yang pengen kita lihat Ya, dan itu taktikal betul. banget dan semuanya berjalan dengan baik. Kita unggul bola 72% banding 28 loh. Menurut gue itu Yes. udah sangat amat improve. Tapi defense-nya defense-nya hancur-hancuran karena Ya, kan ya 3-4-3 lo nyisen tiga orang di belakang. Bruno masih jarang telat ya, turun. Gol kedua itu karena dia telat turun, Pet. Bruno. ya, dan ya itu tadi karena Martinez juga udah keburu maju ke depan, Iya, nggak bisa balik lagi ke belakang, tapi kan dan Bruno posnya, juga udah di depan eh, semua. tapi kan posnya si, Ya karena balik lagi Mon, eh, gue terusin posisinya. dulu. Oke, oke, go Si ahead. Amorim bilang kemarin yang pas game lawan Ipswich ada posisi yang ditinggalin di pos di belakang. Ya kita tahu di situ ada Casemiro sama Eriksen kan kemarin. Nah kemarin di situ ada Bruno sama Ugarte. Cuman masalahnya ketika kita keserangan balik kemarin, Bruno terlalu ke atas yang akhirnya ya itu kan
attacking midfielder dia yang nyetak gol kan, bukan striker. Tapi Betul. jadi ada posisi yang ditinggalin ya. Gue ngeliat nih kayak emang belum terbiasa aja untuk bermain defensif. Ketika attacking udah bagus. Ya. Gimana gimana menurut lu? Gua setuju. Itu tadi kan gue bilang. Hmm. Kayak gol keduanya Bodo itu kan betul-betul ya tadi yang kita bilang kan Bruno telat mundur untuk bantu pertahanan. Demikian juga Martinez sudah terlalu ke depan. Ya Hmm. benar yang kata komentator itu untuk menyerang formasi kita itu kan berubah tuh yang kalau lu Ya. perhatiin setiap Hmm. kali kita nyerang itu bisa 6 orang di depan betul-betul ada 6 orang Hmm. di lini serangnya Manchester United. Ya. Cuman yang titik kelemahannya adalah kalau lu nggak sigap untuk balik ya kejadian kayak gol kedua dan bahkan di babak kedua dan akhir Hmm. babak pertama juga sempat beberapa kali mereka mempersulit kita juga kan yang dengan counter attack yang cepat atau semua cuman mungkin Ya. mulai mulai dapat nih feel-nya apa yang mereka harus lakukan. Jadi menurut gua it's okay. Uh, Gimana juga benar kayak kata Ruben Amorim katakan bahwa ini game kedua mereka dan mereka baru latihan beberapa kali sesinya dan mereka akan they will get there gitu loh. Mereka akan mencapai titik di mana yang diinginkan Amorim itu berjalan. Porsinya kemarin menurut gue juga udah pas dengan meletakkan Garnacho di depan itu dan menistirahatkan uh, Rashford ya yang Hmm. kayaknya banyak yang protes juga. Padahal menurut gue sih Rashford juga berusaha yang di game pertama. Cuman Dia memang dia bagus belum kok. ngerti aja apa yang harus dilakukan. Ya. Dan tadi malam juga Rashford kembali lagi kan. Hmm. Kelihatan kok timingnya udah benar, positioningnya udah benar. Cuman ya dia ada satu kesempatan terakhir itu yang dia melebar banget syutingnya. Hmm. Menurut gue itu cuman tinggal little tweak yang harus dilakukan oleh Ruben Amorim, perbaikan-perbaikan kecil yang harus ditambah tambah di sini sana yang bisa untuk Betul. memperbaiki Manchester United ke depannya. Overall sih kalau lini serangnya menurut gue udah jauh lebih menyukai apa yang gue Hmm. lihat. Ya kayak kata lu, sebuah sistem udah mulai terlihat nih. Hmm. Bola masuk dari belakang ke ke kiri ke kanan atau mau mana pun ke samping baru nanti nyerangnya melalui right wing atau left wingnya mereka dan itu akan masuk ke tengah. Itu yang kemarin gue sempat protes tentang Garnacho yang masih aja kadang-kadang telat untuk memikirkan mau passing ke tengahnya atau dia mau take chances. Nah, Yang ya. berakhir dia berani banget kan peluang, berani banget peluang. Tapi kalau menurut gue itu balik lagi kayak kata Ruben Amorim di press conference-nya yang habis Ipswich, Hmm. decision makingnya itu yang belum Setuju. sempurna. Seperti Garnacho bukan pemain jelek, tapi ya itu balik lagi kematangan dia untuk mengambil keputusan apakah gua passing atau gua tembak itu yang menurut gua kemarin agak cost us the game dalam arti Ya. kita mungkin bisa seharusnya mencetak lebih dari 3 gol kemarin. Gua seneng banget Eh, sih lihat Hoylundnya kemarin tapi itu oh ya top. orang ya top banget. Itu Ya, bisa dijadi Jokeres baru itu. pelan-pelan, pelan-pelan. Berharapnya sih, Asal jangan iya asal maksud jangan gua, ini deh. Jangan ini deh. Gua ngerti lu baru selesai nonton uh, apa namanya Gladiator ya. Tapi lu bikin kayak gini, kan ada juga yang di Twitter gue bilang ini akan jadi masalah. Banyak bertanya, memang masalahnya apa bang? Dia kan baru nonton Gladiator. Iya, gue paham dia baru nonton Gladiator yang naik uh, atas, bawah, potong leher kan gitu. ya, ya. Cuman masalahnya di FIFA, ini sebuah verbal abuse gitu loh. Ini sebuah ancaman, gerakan ancaman. Makanya yang gue bilang, wah ini bakal cari masalah sih ini. Mudah-mudahan Nggak UEFA ada. lebih dewasa dan menganggapnya, nah ini si bocah baru selesai nonton Gladiator. Iya, gua balik sedikit yang tadi lo bilang di babak pertama agak kurang berjalan karena kalau gue lihat wingback kita, iya wingback kita si siapa namanya? Anthony sama Malaysia kurang perform. Itu kenapa? Anthony sebagai wingback ya. Iya, itu kenapa nggak nggak jalan bola dari kanan. Bola ke Malaysia dibalikin lagi ke tengah, bola ke Anthony dibalikin lagi Ya, ke Deli ke belakang. Makanya gue bilang, kalau misalnya memang dari awal, gue nggak tahu ya, kayaknya sih Amat ini disimpan. Jadi kayak nggak mau dikasih lihat ya. semuanya. Dia mainin pemain yang dalam tanda kutip ini kan cuman ya walaupun juara Norwegia tapi tetap aja Bodo Glimt yang harusnya bisa di Hmm. setarakan permainannya sama pemain modelan kayak Anthony. Dan menurut gue juga oke, tapi nggak ada improvisasi sama sekali. Anthony juga nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi ya babak pertama jalan as the way is. Maksud gua kalau misalnya
di situ ada orang yang model kayak Mazraoui, tempatnya Mazraoui dikosongin lah. Itu ada Yoro misalnya. Mungkin kita bisa nyetak Hmm. gol dari babak pertama, bisa ngebales gol lah. Bisa Ya, bisa unggul dan bisa bertahan lebih baik gitu loh. Nah, kuncinya kalau misalnya 3-4-3 itu kan ngunci lini tengah kan ya. Kalau kita lihat kemarin ya, terbukti position ball 72% berbanding 28. Passingnya juga 700 ya. berbanding 300-an lah. Bedanya kalau di Sporting itu dia ada Pedro Goncalves sama Trincao Mhm. yang bisa ngebuka Ya, ruang, ya kan mungkin mereka juga udah katam ya sama taktik Amorim. Dan Martin Hillman di belakang Ugarte-nya dia bisa ngebuka ruang juga modelan kayak Carrick gitu loh Pep. Nah, betul. kemarin Ugarte dia fokus buat bertahan, which is bagus. Tapi ya harus lo ada perkembangan di situ. Jadi orang modelan kayak Anthony ini di provide, kan modelan Anthony itu kan yang dia terima bola umpan 1-2 dia lari ke depan kayak gitu kan. Dia cuma bisa kayak gitu. Kalau dia maksain yang kayak Ya, individu man to man itu udah pasti kalah lah beberapa kali. Nggak berlaku permainan Anthony di Inggris atau lawan tim-tim model kayak apalagi Bodo Glimt yang semi-semi kayak Everton malahan gue lihat semalam main 4 ya. 2 cuy. Jadi ya kurang lebih udah kebayang lah nanti kita preview seperti apa. Jadi ya menurut Cuman gue, catatan, iya menurut gue babak pertama itu mentok karena nggak ada pergerakan dari sisi kanan sama kiri. ya, ya. Yang di tengah sibuk cari ruang, yang kanan sama kiri ini yang harusnya bisa overlapping, bisa melakukan sesuatu, itu nggak terjadi dan akhirnya itu berubah ketika babak kedua si siapa namanya Rasi, Ahmad sama Shaw masuk. Rasi Ya. sama Ahmad itu ngerubah permainan secara garis besar. Rasi pergerakan tanpa bolanya oke banget, walaupun dia nggak begitu Ya. banyak create chances ya, tapi pergerakan tanpa bolanya dia bikin Hoylund terbuka lebar. Ya itu dia catatannya bagi gue adalah ya, di pertandingan tadi malam itu kan juga ada beberapa kali tuh yang passingnya tuh seakan-akan kayak lu nggak tahu di mana pemain temen lu. Ya menurut Hmm, gue sih ya itu lu belum paham aja dengan formasi yang akan dimainkan dan belum terbiasa aja dengan without the ball-nya itu kemana pemain teman-teman lu tuh setuju, masuknya. setuju. Dan menurut gue ya betul bener setuju banget gue omongan lu. Anthony itu sama sekali nggak memahami apa yang harus dilakukan. Dia cuma taunya ya udah lari ke depan. Iya, Sementara lari ke depannya itu juga cuma lurus doang kan. Dia nggak ada masuk ke inverted dulu ke dalam baru keluar lagi iya. juga nggak ada. Betul-betul garis lurus aja. Jadi menurut gua jadi gampang terbaca dan kalau lu dengar komentator juga di pertandingan itu sempat mengatakan setiap kali Anthony dapat bola itu udah langsung ada dua orang yang menjaga dia. Bukan karena Anthony benar-benar bagus on the ball dengan bola di Hmm, kakinya, tapi lebih karena ya lu kebaca banget dan setelah lu baca itu wingback apa center center midfield gue tuh udah nggak bisa ngapain-ngapain lagi. Makanya hmm. gua sangat senang di babak kedua ketika kita tuh mulai main tuh kayak zaman dulu kalau gua lawan Persebaya tuh yang paling gue benci tuh dari kiri tiba-tiba mindah ke kanan, dari kanan tiba-tiba mindah ke kiri, Oh, yang switch play. long diagonal pass ke arah seberangnya, Iya, switch switch play. play. Dan itu menurut gue itu that was one of the key kenapa kemarin kita itu gampang banget menerobos masuk ke dalam pertahanannya Bodo. Cuman catatan menarik ya, Mon. Jadi tadi habis pertandingan gue iseng-iseng tuh sambil makan siang. Gue cek Hmm. line up-nya Bodo Glimt 2-3 pertandingan terakhir. Ternyata mereka tidak menurunkan tim terkuat loh lawan kita. Karena mereka besok itu akan bertanding di liganya untuk menentukan juara. Jadi mungkin Hmm. kita dapat bonus juga itu tadi malam bahwa Bodo Glimt yang turun itu bukan line up yang terkuatnya mereka karena mereka mempersiapkan untuk jadi juara di liganya mereka. Kalau menurut gue fair, karena United juga ini baru pertandingan kedua, yang which is memang Betul. pemain belum paham banget. Jadi lo Hmm. nurunin tim yang bukan terkuat, lawan tim yang emang lagi cari Ya, jati diri nih. Iya nggak sih? Jadi betul. menurut gue Betul. fair, Jadi fair. Dua-duanya fair sama-sama game. bukan yang the best. Ya, Sorry. Ya overall sih menurut gua mulai mendapatkan sebuah sistem lah Mon. Itu yang paling gue senang dari hmm. pertandingan tadi malam tuh. Udah mulai terlihat nih sistem. Lu mulai bisa kalau dulu ya sorry itu saya kita dukung manajer kita sampai habis selalu gue bilang di Salang. Cuman kayak kemarin itu kan kadang-kadang kita gemes sendiri ya. Ini mau kemana Hmm. sih arah mainnya?
tengahnya kenapa kosong banget gitu loh. Ini walaupun kita kayak kemarin kebobolan tuh langsung ketahuan nih. Oh iya udah kita kebobolan karena Malaysianya juga belum fit perform. Ini karena si Martineznya terlalu ke depan, Bruno nggak ikut turun. Jadi kebaca lo sistemnya lo tuh lo dulu mulai tahu where you need to patch up dan di mana yang kekurangan yang memang lu harus beli pemain yang untuk mengisi formasi itu. Which is menurut gue Casemiro ya gue setuju dengan tweet lu. Casemiro kayaknya perlu latihan di tim lain sih kalau udah kayak gini caranya. Ya he's a good player dan I love him so much. Cuman ya jujur aja ketika Casemiro masuk tadi malam itu gue ngelihatnya aduh kok kayaknya ini memang bukan formasi untuk yang bapak-bapak tua lagi ya. Ini yang betul-betul Cuy, yang harus bisa cover area cuy. si Onana tuh berapa kali keluar dari gawang tuh gara-gara dia. Itu kacau banget Ya sih luar menurut gue. biasa Pak. Gue jujur again gila lah gue udah Onana berapa tuh. episode ini apresiasi Onana. Gila. Gue tau gak jujur ya pas waktu Onana keluar itu gue mikir oh, anjing ini 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 kena kartu nih si Onana ini karena kalau lu nggak nonton replaynya lu lihat itu seakan-akan memang tangannya itu Kena megang bola kena di luar handball kaki ya. pas waktu dia bikin replaynya baru oh ya Allah jago banget di orang emang pinter mindsetnya itu cepet Iya, dia mungkin nanggap. mungkin itu yang diinstruksikan ketika kita keserang balik dan di situ ada ya pilihannya siapa lagi kalau nggak Casemiro di back tengah gantiin De Ligt. Karena De Ligt udah mulai kewalahan ya kan. Ya, Menurut gue juga belum nyetel sih De Ligt kayak masih kebingungan karena dia sulit buat ngalirin bola. Ada beberapa kali dia long ball ke Garnacho tapi ya ya udah cuman itu. Nggak ada bedain sama Sporting ketika di situ ada Diomande yang bisa ngalirin bola ya, kemana-mana. Nah, ketika diganti Casemiro, oke sih dia bisa apa set set pertandingan ketika bola dibalikin ke dia kan selalu kan kalau kalau dari wingback itu dibalikin kalau nggak ke ketika itu udah Shaw kan ke Shaw balik lagi ke Casemiro. Nah dia bisa ngelihat ruang, dia bisa alirin bola. Tapi once ke counter mungkin itu pesennya Amorim. Onana, ketika ada bola long ball ke depan, lo lihat Casemiro posisinya di mana. lu Udah jadi itu aja. jangkar. Ya itu yang dilakukan Iya, Onana. Dia ngeliat wah Casemiro ketinggalan, dia maju lari ke depan. Luar biasa sih. iya. Cuman kalau kita ketemu tim-tim gede model kayak Tottenham, Liverpool, Nggak bisa abis kayak sih gitu. sudah itu Gak gitu. usah, gak usah Tottenham sih, Mon. Everton juga kalau lu bikin kayak gitu nggak habis tuh Oh dibikin. iya 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 iya, gue setuju. Nah itu maksud gue. Jadi memang harus selain ada pemain yang memang fit, emang pemain yang kuat di belakang ya. Tapi kita juga kita harus apa ya? Gue nggak bisa bilang nyingkirin pemain-pemain tua sih enggak. Tapi paling nggak pemain-pemain harus tahu gimana cara handle 3-4-3 ini dengan lebih baik. Ya, ya, Itu sih. setuju. Mazuri itu Overall, mindsetnya bagus loh. kalau pertahanan itu kita bahas. Ya. Mas Ruli menurut gua adalah pemain terbaik yang kita beli musim ini Wah dan gila sepanjang sih. terakhir kalau gua Karena itu mindset dia, orang Pep. gila itu. Lo perhatiin berapa kali pertandingan ke belakang tuh mindset dia tuh dia cari pemain kebuka. Bukan mikir gimana Ya, caranya gue ngelewatin pemain dengan skill individu. Yang which is itu betul. dilakukan sama Dalot, dilakukan sama siapa Anthony, even Bruno ya. Dia benar-benar cari, Ya, gue nyari pemain yang kebukanya simple football udah. Jadi kita ngeliatnya juga ya, ya, enak, bola aman, nyaman banget kemarin gue ngeliat ketika kita nguasain ya, bola ya, kita nguasain bola kayak, ih nyaman banget ya baru ini lagi ngeliat MU main kayak gini. Cuman masalah cuman gara-gara ada Casemiro sama Luke Shaw ya di tengah jadi kayak ini ya, mati ya. kali ini ya kalau kena serang balik. Itu 24 menit gua deg-degan anjir. Tapi kalau dari lini serang menurut lu gimana, Mon? Wah, udah oke sih, udah cukup. Cuman ya mesti harus ada improvisasi. Lo nggak bisa ngandelin Hoylund tuh. Kan dia bilang sendiri ketika diwawancara kan, wah lo bagus ya bisa nyetak 2 gol. Kalau aja siapa Garna passing lo ketika ada chance dan lo bisa bikin Bisa gol, hat trick ini ya. hat trick lo pertama di Eropa gitu kan. Dia simpel dia bilang, gue dapat instruksi dari pelatih kalau harus dekat dengan kotak penalti dia bilang. Harus lebih dekat sama kotak penalti dan gue fokus ke tiang pertama dia bilang. Dia udah mulai kebiasa, dia ngerasa kayak 3-4-3 ini nge-provide gue banget buat bermain kayak kayak tipe kal kayak gue. Cuman dia dia dalam tanda kutip dia pengen temen-temennya improve taktik ini lagi. Jadi nggak cuman dia yang fokus nyari bola, dia fokus ke depan buat lari ke depan berharap ada passing yang kayak kemarin dilakukan sama Ugarte.
Pemain semua Dan harus dia bisa sendiri mengatakan, melakukan. Kalau lo lihat Rashford itu semalam gue kredit karena gerakan tanpa bola dia bikin sulit semua pemain belakang Bodo Glimt. Jadi ya. bebas banget tuh Dan dia si sendiri siapa mengatakan kan, namanya. Man. Eh. Hoylund juga mengatakan dulu di Atalanta juga gue mainnya di Oh formasi iya tiga empat tiga, iya. jadi gue udah terbiasa dengan Jadi formasi ini kata suits dia. banget lah. Gue nyaman bermain kayak semalam tuh. Tinggal Ya, gimana kita improvisasi biar nggak monoton gitu loh. Kalau lo ketemu tim-tim yang mungkin sedikit lebih pinter, abis sih itu ya, gitu loh. Maksudnya bukan abis dalam artian ya kekunci udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi kecuali lo ya. ngerubah formasi udah gitu aja sih. Dan menurut gue juga golnya Garna itu kan totally, ya itu perannya Hoylund. Dia Ya, bisa baca kesalahan dari back pass-nya Bodo, dan dia punya inisiatif lah untuk lebih membuka serangan di awal-awal. Overall sih kalau gue bilang Hoylund kemarin tuh, this is the ya, Hoylund I want to see. This is ya. the Hoylund yang kita bayar mahal, nggak mahal juga sih. Kita Ya bayar mahal untuk mahal. United. Ya good Cuman ya, way-nya. gue nggak tahu nih kalau misalnya Hoylund cedera, Rashi nggak bisa perform, Zerzi pilihan kita, gue nggak yakin Zerzi bisa melakukan apa yang Hoylund lakukan. Ya kalau gue bilang sih gue lihat ini dah secara nggak langsung ini konklusinya. Kalau gue bilang semalam itu kita bermain memang nggak bagus-bagus banget. Harus ada banyak improvisasi, harus ada banyak pembiasaan posisi pemain, cari cari ruang yang kosong, cari temen yang kosong. Jadi masih banyak improvisasi. Gue yakin dengan kehadiran siapapun pemain yang dipilih sama Amorim nanti mungkin akan jadi lebih baik. Kalau gue lihat ya semalam tuh kita kita lihat good way-nya aja ya, jangan lihat buruknya. Kalau buruknya mungkin ya banyak lu bisa cari celah lah. Namanya MU lagi baru perubahan kayak gini kan banyak lah lu bisa cari cara. Tapi good way-nya lo sadar pemain bisa kuasain bola dengan baik. Setuju dong, Ya, ya kan? Dan setuju. udah gak gampang kehilangan bola. Emang masih ada beberapa berapa kali kejadian konyol yang kayak si Dalot yang gara-gara Onana jadi maju ke depan dia passing ke belakang jauh banget ya kan. Itu hampir aja kan karena Casemiro lose Ya, lose ya. position. Nah, itu yang kayak gitu mesti diminimalisir. Terus improve tempo permainan ketika megang bola. Itu gue ngelihat udah oke banget. Belum sempurna tapi udah oke. Pemain bisa ngejalin pressing dengan baik. Kalau lu sadar, Mason Mount jadi nggak kelihatan semalam. Bener nggak? Iya, betul. Iya. Biasa kita kalau high pressing kayak gitu kita ngeliat, gila Mason Mount superior banget. Tapi ini semuanya melakukan high pressing. Even Højlund. Panjang 90 menit pertandingan dia Bahkan, pressing. dan gue apresiasi Garnacho yang bahkan di babak kedua itu dia Hmm. lari balik ke belakang membantu Hmm. defense untuk sweeping bola. Kalau nggak itu gol itu. Iya, iya, iya. Makanya gue bilang udah banyak perubahan, udah banyak improvement, tapi masih kurang. Gue bilang karena ini baru ya pertandingan kedua mereka. Mungkin nanti gue suka banget nih Amorim masuk ke United ini ketika United nggak langsung jeger ketemu siapa gitu. Ini kita lawan Everton sebelum Ya, kita ya, lawan Arsenal. Jadi ya ya. Ibaratnya lu bisa ada dibilang waktu untuk feel the team ya dulu ya. sparring sparring yang bagus lah buat Everton nih. Ya, ya, ya. Iyalah, Lu gitu ketemu gitu. Ipswich dulu, Bodo Glimt lagi naik sedikit levelnya. bodoh, baru baru ketemu Everton, baru lu dapat ujian besarnya. Ya, Cuman ya good game lah ya Mon ya. hmm, Dan ini kemenangan pertama kita kan di Eropa. 3 poin pertama mendekatkan kita kepada 8 besar. 12 sekarang Ya, 12. sangat lucu juga ya untuk ketika kita bicara Manchester United, kita mengatakan ya ini proses dari 17 naik ke atas. Karena fun fact, kita memulai pertandingan itu dengan Bodo Glimt di atas kita sebenarnya rankingnya. Yoi, setuju. Tinggal setua buku Resti Kocak doang itu. mesti dilewatin nih. Yes. Sobo Kresti sama siapa satu lagi? Last Lazio. game-nya kita kalau nggak Lazio. Lazio, kok Lazio sih. Lazio nggak kalah-kalah coy Tapi ya anjing. overall it was a good game. Ya, Perbaikan itu semoga terus terjadi, hmm, dan mudah-mudahan lawan Everton kita lihat sebuah sistem yang lebih lebih jadi lagi lah ya, lebih matang lagi amin. daripada, Oke, which lawan bring Everton. us to the next game. Everton.
Ini pasti belum riset nih anak nih. Enggak, Everton gue mau ngomong pembukaan kalimatnya itu gini gak? Ah, Kan kemarin Liverpool baru ngebantai Real Madridnya si Ancelotti kan. ya. Sementara Ancelotti bekas pelatihnya Everton. Nah. Gue pakai Oh. matematika konyol. Iya, 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 iya. Kalau seorang slot aja bisa ngebantai Real Madrid, masa iya sih seorang Ruben Amorim nggak bisa nanganin Everton yang juga saat ini kondisinya juga bukan yang terbaik ya di liga. Hmm. Hmm. Menurut gue sih this will be a fun game ya Ruben Amorim. Tapi ngomong-ngomong, sebelum gue masuk ke pembicaraan ini, Apa? gue kebetulan ketemu nih sama sama seorang selebriti Indonesia. Siapa? Tahu Siapa nggak? sih? Hah? Kasino, kasino, Backlight, backlight, backlight. kasino kan, kasino, tulisannya kasino tuh, Oh, udah meninggoy kan? udah meninggoy kan, mulai dingin kan, jadi gua agak masuk ke dalam dulu ya. Terus, oke, Lu Wan masuk ke buka dalam ngapain? Mau reviewnya. judi lo ya? Wah gila, lo nggak ada judi dalam hidup gua. Gua bilangin aja sama lu semua yang masih berpikir bahwa lu bisa kaya dengan judi itu adalah manusia-manusia halu yang hidup dalam dunia hayalan. Pet, jadi menggema suaranya. Menggema. Kalau Oh, gini, udah. Tadi ini di oke ya. lobby tadi. Ya udah, Nah, ini tadi karena suaranya pertemuan peringkat kembali terulang ya, pertemuan peringkat 15 lawan 12 ya. Kalau kemarin West Ham, sekarang Everton. Cuman ya kalau kita kayaknya lihat, kita betul-betul mid iya table mid table team dong. kali sekarang ini ya. Working class bro, Yo, mid table working tapi ini class. musiknya gue nggak tahu masuk nggak musiknya ini. Masuk sedikit. Waduh, gue cari. Nih, sembari kalian mau lihat, sembari kalian Oh, gue tunjukin ke oke, Kasino ini tadi. ada informasi dari Paprot, katanya Sergio Conceição digadang-gadang jadi penggantinya Sam Dice. Lu denger gak? Sandals. Ya gue dengar. Makanya terlalu berisik ya. Gue di luar dulu Sergio deh. Conceição itu dia bekas pelatih. Oh ya, Porto ya. Wah, oke. Gua review dikit ya soal Everton ya, Pet ya. Ya, Everton, go ahead. gue bilang juga bukan di kondisi yang bagus, tapi middle. Kenapa? Karena dia bisa nahan seri terus nih, even di away atau di home. Dia 4 pertandingan terakhir, pokoknya dia terakhir menang tuh 19 Oktober. Dia lawan Ipswich, dia menang 2-0 kalau nggak salah. Tapi setelah itu dia nahan imbang Fulham 1-1, kalah dari Soton 1-0. Terus 2 pertandingan berikutnya nahan imbang West Ham di kandang West Ham ya. Sama seri ketika mereka kemarin ngejamu Brentford. Walaupun di menit 41 sebenarnya udah main 10 lawan 11 kan Brentford ada kena kartu merah ya 1 orang. Itu hasilnya 0-0. Jadi Hmm, nggak bisa dibilang lagi jelek ya, again karena mereka berhasil nahan tim-tim yang di atas ini gitu loh. Ya nggak sih? ya, betul. Nah, apa namanya, secara formasi, makanya tadi gue bilang yang dimainkan sama Bodo Glimt itu kurang lebih itu yang dimainkan sama Everton. Bedanya dia di depan itu ada Calvert-Lewin tuh Inzaghi-nya Liga Inggris lah ya, yang bisa ngambil Ya, apa colongan bola-bola. Yang gue takut ketika kalau kita belum bisa menerapin pertahanan 3-4-3 ini dengan baik, kita bisa kecolongan. Oh, itu sih. Dan pergantian Everton pun nggak banyak. Mereka nggak ada pemain yang cedera. Mereka ada Tarkowski, Brand White, ada Mikolenko, sama Ashley yang which is ini menarik. Ashley yang bakal head to head lagi sama Garnacho dengan ya. formasi 3-4-3 ini.
Kalau Terakhir misalnya kali malas, asli yang ketemu terakhir kali asli yang ketemu dengan Manchester United dia memberikan kartu merah indah ya. iya, makanya gue bilang kalau misalnya yang dipasang Malaysia again nih Malaysia ya, tapi dia bisa improve dari segi fisik, terus dari pace-nya dia, pokoknya lebih improve daripada semalam. Celah kita banget lah itu di kiri buat bisa nambah gol, bisa bikin gol Ya, maksud ya. gue, gitu. Overall kalau untuk pertandingan lawan Everton besok Mon, lo liatnya ini kan Everton ini selalu nih dari tahun ke tahun dari zaman dulu ya. Hmm, Kita tuh selalu kayak terjungkal tersandungnya sama mereka nih. hmm, Baik itu di eranya Sir Alex Ferguson, eranya Jose, hmm, eranya Ole. hmm. Menurut lo ini akan menjadi sebuah permainan yang apa ya berat buat Ruben Amorim karena yang ingat lagi ya Everton itu punya style of play itu yang lebih kayak ya zamannya Kike Rasya Inggris zaman dulu. Ya, tipikal Sandais, total football 4-4-2. Ya, total Kalaupun dia football. main 4-2-3-1 juga dia pasti nyari long ball lah. Yang itu Ya, harusnya apa ya? Tipikal long ball itu harus punya pemain yang model kayak Calvert-Lewin, gue setuju. Tapi itu justru kelemahannya 3-4 apa kelebihannya 3-4-3. Long ball gitu sih dimakan. Asalkan ya ya. back kita fit Al- gitu. ya dan asalkan ya awareness daripada midfielder kita juga ya. Kalau lu bayangkan kalau besok itu ditaruh di situ Casemiro sama Erikson lagi, wassalam Habis, kita sih dengan formasi itu habis sih habis. gue bilang. Mau nggak mau lu harus nurunkan Ugarte. Atau Gua Casemiro ditaruh back lagi mah kacau sih. main gimana sih sekarang kondisinya? Kayaknya masih belum bisa main. Cuman latihan tapi Belum ya. belum belum fit. Gue berharap sih besok Gue tuh sih udah ada cukup Euro ya. Jadi gue sih cukup senang ya dengan kondisi Bruno yang berada di dampingi Ugarte tadi malam. Kalau itu bisa diterapkan di Everton mungkin mungkin that works juga. iya tapi yang gue bilang kita semalam lawan Bodo Glimt nggak bagus-bagus banget. Harus ada banyak Ya, improvisasi. Kalau misalnya nanti pertandingan lawan Everton mereka menampilkan sesuatu yang berbeda, yang lebih upgrade gitu ya. Misalnya Bruno benar-benar bisa nyari ruang dan pasti kan kebanyakan passing-passing juga nggak banyak dari Bruno kan semalam kan. ya. Nah, kalau Bruno bisa melakukan itu ya kita bisa ada chance buat unggul dari Everton. Tapi somehow gue lebih suka United kebobolan duluan. Kenapa tuh Mon? Biar Kenapa? biar Supaya kepacu. ngejar gitu. Iya, lo ngeliat nggak ketika kita Iya, kebobolan 1-2-1 mainnya langsung Spartan. iya. Iya kalau kepacu Mon. Kalau melempem Ya, mudah-mudahan. Enggak, daripada kita kayak kayak kemarin kita udah 2 kali nih, udah unggul duluan, ya kekejar. Ya, mendingan kebobolan duluan biar pada mulai mikir gitu gimana mainnya. enggak lah. Kalau gue bilang sih kalau bisa besok itu usahakan clean sheet. Karena satu hal yang gue pengen lihat dari formasi Ruben Amorim ini ya perubahan dari sorry bukan perubahan, perbaikan daripada uh, defending line up-nya kita ya apa Hmm, garis-garis pertahanan itu gue pengen ada perubahannya iya, signifikan untuk perbaikannya. Kalau di iya. lini serang kayak tadi kita udah bahas, hampir nggak ada yang harus kita protes lagi kan. Tinggal bagaimana lo kreativitas di depan dan finishing lo nya aja. Dan menurut gua Everton itu ya kayak tadi kita bilang merupakan sparring partner yang pas Hmm, untuk kalau kalau bisa mengetahui yang benar-benar yang harus diperhatikan sama Ruben itu ini Bruno mau lu pasang di mana yang paling cocok. Karena kalau gua pribadi dibandingkan Ipswich kemarin yang lawan Bodo Glimt ini gue lebih senang Bruno berada di posisi di bersamaan dengan si Ugarte karena satu hmm, dia bisa bertahan juga dan dia bisa membantu ini serang dari kreativitasnya dari tengah lapangan. Cuman ya benar kayak kata lu bilang kemarin juga passing-passing bukan dari Bruno mayoritas bahkan hmm, Ugarte yang membuka satu peluang bagus untuk scoring di awalnya kan dan sisanya itu ya betul-betul di serang yang di depan yang bekerja. Cuman ya balik lagi 4-2-3-1 atau formasi 4-4-2 Everton ini plus ini tim Liga Inggris yang ibaratnya memang fighting spiritnya itu beda lah ya dengan hmm. Bodo Glimt atau apa ya mudah-mudahan aja ini enggak kalau gue bilang sih harus minimal kesalahan aja di lini belakang makanya gue benar-benar pengen lihat belakangnya aja dirapiin
Tapi ada satu hal, Pet. Ini kan Apa Shandice tuh? kan udah digadang-gadang kayak oh bakal dipecat nih kalau kalah satu kali lagi. Bahkan tadi nih kata Hmm. Pak Prot, Sergio Conceição udah dihubungin nih sama Everton buat Ya, gantiin dia. Which is kalau dipegang Sergio Conceição mungkin ya itu akan jadi tim yang superior ya karena timnya bagus apa namanya line up-nya. Nah, bisa ya. jadi bisa jadi ketika lawan United nanti pemain sengaja bermain jelek biar beneran diganti. Iya dong, siapa yang tahu? Ya, nggak gini mohon, nggak Kalaupun semuanya menang pemain juga, di Liga Inggris itu, nggak gini mohon, nggak semua pemain di Liga Inggris itu sama mentalnya kayak pemain MU. ya kita Cuma memikirkan pemain MU berbagai yang doyan kemungkinan. ngelempar pemain pelatih Ya, ke dalam. pelatih. Kita itu udah terlalu lama dukung MU, jadi kita udah terbiasa ngelihat pemain kita tuh throwing the manager under the bus. Tapi kayaknya nggak semuanya Aduh, gitu, mohon. ngarep, Tapi ya either ya ngarep pertandingan mudah. either way, either way kan, mohon. Maksudnya ini kalau dengan kondisinya posisi manajer lu juga terancam, in the back of Hmm, his mind itu juga akan menjadi beban untuk dia menentukan formasi pemain yang diturunkan. ya. Itu jadi extra burden yang bisa dimanfaatkan oleh Ruben. Ya mudah-mudahan aja ini pemain-pemain kita ini nggak keluar lagi nggak ininya dodolnya ya. Dia so far, Tiba-tiba nggak ada yang bisa nyerang. so far si Shandes formasi itu aja gue lihat. Jordan Pickford. Siapa di belakang Tarkowski, Brent White, wingback Mikolenko sama Ashley Young itu nggak pernah diganti 4 pertandingan belakangan. Tengahnya doang dia cuman beberapa kali ganti Doucouré, Idrissa Ya. Gueye sama si siapa namanya Orel Mangalanya Nottingham Forest. Terus buat Kalau gue bilang mereka tuh kesalahan terbesar mereka mon adalah eh, ngelepas Onananya sih. oh iya iya. Tapi ya again itu kan Itu Shane Dice. fatal sih kalau menurut gue. Iya. Iya. Di depan dia Jasper Lindstorm sama Ilman Diaye yang baru dibeli kemarin dari Marseille sama McNeil sama Calvert-Lewin. Selain itu nggak ada lagi. Dia beberapa kali pergantian Iya, cuman iya. Beto yang ini Sebut Betonya nama aku 3 kali. Beto. Udinese